Assalamualaikum, hai Bun, hai Mam, hai teman-teman semua. Gimana kabar kalian nih? Semoga kabar kalian semua selalu dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah, Masya Allah hari ini aku masih bisa meng-share video aku. Kali ini tuh video lanjutan dari yang video sebelumnya ya Bun ya. Jadi itu kan video sebelumnya aku tuh beres-beres ya Bun ya. Terus nyuci, terus jemurin kain. Jadi kali ini tuh ini lanjutan kegiatan selanjutnya ya Bun ya. Kalau aku satuin itu pasti panjang banget ya Bun ya. Jadi itu aku pisahin aja. Kali ini aku mau rapi-rapiin kamar ya. Mau bongkar alas kasur. Jadi itu tadi aku udah rapiin meja rias ya Bun ya. Meja rias itu memang tiap hari ya Bun ya aku rapiin karena memang tiap hari juga berantakannya gitu Bun ya. Karena kadang suami aku gitu kan lagi beres-beres mau mau pergi ke kantor gitu kan, pakai minyak rambut atau pakai apa, pakai parfum gitu kan. Jadi itu dia suka nggak taruh pada tempatnya ya Bun ya. Jadi itu akulah ya yang selalu menaruh pada tempatnya gitu ya Bun ya, mulai dari minyak rambut, parfum ya Bun ya. Jadi ya begitulah ya Bun ya. Nah ini aku lanjut angkat-angkat kasur ya Bun ya, karena aku mau buka alas kasur dan space kasurnya itu memang pas-pasan, jadi memang harus digeser-geser sedikit ya Bun ya. Dan di sini aku juga lagi bongkar-bongkar kasurnya itu ditemani sama anakku. Jadi itu aku lagi buka peniti-peniti yang aku sangkutin di ujung-ujung kasur ya Bun ya. Karena aku memang pakai peniti-peniti gitu Bun supaya nggak cepat kusut ya Bun ya, walaupun anakku lompat-lompat di atasnya itu nggak akan geser-geser dan nggak akan kusut Bun. Terus dia selalu stay apa ya, aku namanya tuh bilangnya tuh kenceng gitu ya Bun ya, alas kasurnya tuh jadi nggak kusut-kusut gitu karena aku tipe orang yang nggak bisa banget tidur di kasur yang alasnya itu tuh kusut-kusut gitu Bun, dan termasuk anakku juga nggak bisa gitu. Jadi itu lanjut aku sapu-sapu dulu kasurnya ya Bun ya. Karena memang aku nggak punya vakum jadi cukup aku sapu-sapukan pakai sapu lidi aja. Pengen sih Bun ya punya vakum cleaner gitu kan. Kayak aku kemarin itu ngelihat vlognya Bunda Wida Tanjung kalau nggak salah, dia itu ngevakum ngevakum kasurnya ya Bun ya. Jadi itu pengen banget ya Bun ya. Tapi ya itu harus harus aku anggarin dulu ya Bun ya, walaupun memang harganya itu nggak terlalu mahal ya Bun ya. Kalau nggak salah itu kata Bunda Wida Tanjung itu 120-an gitu ya vacuum cleanernya, dan dia belinya itu di TikTok, dan aku udah ngecek juga sih ya Bun ya di TikTok Shop, dan harganya memang sih 120-an gitu dan free ongkir gitu. Terus tadi malam itu suami aku nawarin gitu kan, bagus beli vacuum cleaner gitu kan supaya kamu gak capek-capek nyapunya gitu, terus supaya kasurnya juga bisa divakum gitu ya. Semangat ya aku ya Bun ya, tapi tetap aja ya Bun ya, walaupun suami mendukung tapi kan membeli sesuatu keinginan gitu ya Bun ya, sesuatu keinginan itu harus aku anggarkan ya Bun ya, bukan langsung kepengen langsung beli. Aku tipe yang nggak kayak gitu Bun, termasuk beli baju gitu kan, beli pokoknya itu keinginan lah Bun ya, sesuatu keinginan yang bukan kebutuhan mendesak aku itu pasti selalu aku anggarkan gitu Bun. Jadi semoga aja bulan ini bisa ya Bun ya masuk ke dalam anggaran untuk beli vacuum cleanernya. Lanjut aku mau pasang alas kasur ya Bun ya. Udah selesai tadi bersihin pakai sapu lidi, lanjut aku mau pasang. Dan di sini tuh aku memang pasang alas kasur tuh emang aku angkat dan aku tarik sampai ke bawah ya Bun ya. Jadi itu ini salah satu kunci alas kasur itu rapi selalu ya Bun ya, nggak tanggal-tanggal gitu Bun. Dan aku sangkutkan peniti ya Bun ya supaya dia tetap kuat ya Bun ya, tetap nggak bakalan apa namanya tuh Bun, nggak bakalan tertarik-tarik dia gitu Bun ya, alas kasur tuh gitu, karena memang eh semak aja Bun ya, apa tuh bahasa aku semak maksud semak tuh iya gitu, semak aja gitu Bun, ngelihat kalau kasur tuh kusut-kusut gitu aku paling nggak suka gitu. Jadi ya gitu cara aku, tips aku untuk bunda-bunda supaya kasurnya itu stay tetap rapi ya Bun ya, walaupun anak loncat-loncat gitu di atasnya ya Bun ya. Nah di sini tuh anak aku tuh lagi moodnya itu lagi nggak bagus banget ya Bun ya. Memang agak beberapa hari ini tuh anakku itu mulai apa ya aku bilangnya Bun ya, dia mulai mengekspresikan emosi dia gitu, mengeksplor emosi dia suka marah gitu kan, dia suka
apa ya aku bilangnya, apa yang aku bilang itu tuh mulai dia acuh gitu kan. Dan aku juga heran juga itu kenapa gitu kan, sampai aku cerita sama suamiku juga, terus kita juga cari-cari gitu kan, baca-baca gitu kenapa seumuran dia itu kayak gitu loh. Terus ternyata memang di usia-usia dia ini tuh dia memang lagi-laginya mengeksplor diri dia gitu Bun, dia mengeksplor emosi dia apa namanya tuh mengeluarkan semua macam mengeksplor semua macam emosi emosi dia gitu, mulai dari dia yang happy, dia yang sedih, dia yang marah gitu kan. Jadi kalau aku baca-baca gitu memang ya memang seperti itulah, kita aja yang sabar-sabarin gitu kan. Tapi ya namanya juga kalau kita capek gitu ya Bun ya, kadang juga kelepasan sedikit gitu Bun aku emosinya. Tapi aku alhamdulillah masih bisa mengontrol emosi aku ya. Karena memang kalau kita marah gitu Bun, kalau tipe anak aku nih, kalau kita marah, kita terlalu cerewet, dia lebih marah lagi gitu Bun. Jadi memang ngasih tahu dia tuh memang harus baik-baik gitu Bun, harus harus lemah lembut, harus baik. Kalau kita baik, kalau kita lemah lembut, langsung memang dia dengerin gitu Bun. Dan kita juga memberikan alasan-alasannya gitu. Memang kadang ribet ya Bunnya kalau kayak gitu tuh kadang, apalagi kalau kita kondisinya lagi capek ya Bunda, lagi berkegiatan gitu, berberes-beres gitu kan. Kalau misalnya dengan cara seperti itu mungkin memang menguras emosi ya Bun ya, tapi ya emang harus kayak gitu ya Bun ya, supaya anak kita nyaman, anak kita waras juga, dan kita juga sebagai ibu juga waras. Nah ini tuh dia lagi ngambek ya Bun ya, lagi marah-marah karena tadi itu aku udah beresin mainannya dan dia itu berantakin lagi gitu. Jadi itu aku ngasih taunya tuh memang agak nadanya itu agak sedikit tinggi sedikit aja. Aku cuman bilang, udahlah kak, jangan jangan berantakin lagi mainannya, ibu udah capek beresin kak, aku bilang kayak gitu kan. Dan dia itu langsung gitu ya Bun ya keluar kamar, dan langsung dia datang lagi ke tempat aku gitu, dia langsung nangis gitu ya Bun ya. Aku juga nggak ngerti juga gitu Bun gimana nanganin anak kayak gini, tapi aku coba-coba belajar juga ya Bun ya, belajar baca-baca artikel gitu kan, nerapin ilmu-ilmu parenting dari apa namanya psikolog gitu-gitu ya Bun ya. Jadi sebisa mungkin aku lakuin gitu ya Bun ya, supaya memang agar anak aku juga apanya namanya mentalnya bagus gitu ya Bun ya. Kalau aku marah-marah terus kan juga kan nggak baik ya Bun ya. Dan aku itu sebenarnya tuh kesusahan karena memang anak aku ini udah ngerti mencari pembelaan gitu Bun. Jadi kalau misalnya aku dan suami aku tuh tegas sama dia gitu kan, dia itu pasti mencari pembelaan ke oma sama babonya gitu Bun. Nah di situ aku tuh yang susah gitu Bun untuk apa namanya ya mendisiplinkan anak aku, apa namanya, ibaratnya itu aku kan sama suami punya visi dan misi dalam mendidik anak ya kan Bun ya. Terus kalau ada beberapa yang tidak mendukung atas visi misi dari apa parenting aku sama suami gitu, jadi itu jadi kacau gitu, jadi buyar dia gitu ya Bun ya. Ya gitulah Bun ya, namanya juga kakek sama nenek ya Bun ya. Dia itu cucu itu nggak bisa ditegesin, nggak bisa dimarahin, terus nggak bisa apa namanya bilang tidak sama cucu, itu paling nggak bisa gitu ya Bun ya. Jadi ya itulah kesulitan aku dan suami dalam mendidik anak ya Bun ya. Makanya aku itu satu dulu ya Bun ya, baru nanti nambah. Kerasa ya Bun ya, udah panjang banget cerita aku ya Bun ya, curhatan colongan aku. Dan di sini aku juga mau ngucapin ya banyak-banyak terima kasih kepada bunda-bunda, mams-mams dan teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya dan menggunakan kuotanya untuk mampir menonton, menyimak, like dan komen di video aku. Aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih banget ya Bun ya. Dan terutama bagi bunda-bunda, mams-mams dan teman-teman semua yang menonton video aku sampai habis tanpa di skip, Masya Allah. Dan juga bagi yang udah subscribe, semoga kebaikan kalian semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin.
Dan di sini aku juga mau kasih tahu ya kepada bunda-bunda, mams-mams dan teman-teman semua, untuk setiap video yang aku share itu tidak ada maksud apapun. Semoga bunda-bunda, mams-mams dan teman-teman semua itu nggak pernah bosan ya Bun ya nontonin video aku, karena inilah kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga ya Bun ya, yang itu-itu aja kegiatannya. Dan semoga aja video aku share ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi dan motivasi bagi bunda-bunda, dan bisa menularkan semangat aku dalam berberes-beres rumah, berkegiatan sebagai ibu rumah tangga kepada bunda-bunda, mams-mams dan teman-teman semua. Dan apabila bunda-bunda, mams-mams dan teman-teman semua ada kritik atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar ya, dengan bahasa yang sesopan mungkin ya Bun ya. Aku berharap bunda-bunda dan teman-teman semua itu nggak pernah bosan nontonin video yang aku sajikan ya Bun ya. Dan semoga bunda-bunda semua itu mau kembali menonton video yang aku sajikan. Dan di sini tak lupa juga ya, aku mau minta bantuannya kepada bunda-bunda, mams-mams dan teman-teman semua tanpa terkecuali untuk mensubscribe, like dan komen ya di channel aku ini, agar channel aku itu bisa berkembang seperti channel-channel bunda-bunda lainnya ya Bun ya. Sekian dari video aku. Apabila ada salah kata aku mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.